Tapi saya tidak menunjukkan ini untuk kaum wanita seperti itu. Mungkin mereka juga tidak mau mendengar dan tidak mendengar khotbah ini. Saya menyampaikan kepada saudara yang rendah hati. Jadi kalau ada yang model begitu mendengar khotbah saya, puji Tuhan, Anda diberi kesempatan bertobat. Jangan tersinggung, ini keselamatan kekal saudara loh. Jangan berkata, wah aku berharga Pak di mata Tuhan. Oh ya, tapi sekarang ini masih lempung enggak? Ya masih tanah liat sih Pak, masih proses. Berapa umurmu? Kalau umurmu 15-20 tahun masih bentuk tanah liat bisa dimengerti loh. Apalagi baru umur 10 tahun masih tanah liat. Kalau sudah umur 30 tahun udah mulai dibentuk. Udah terbentuk bejananya. Wah umur 40-45 tahun udah mulai finishing. Umur 50 tahun sudah mulai indah jadi pajangan. Jangan umur 60 tahun masih tanah liat. Dulu waktu kita masih muda kan, kita suka nyanyi lagu itu. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanah liat. Biar kau kerjakan seturut mau, ku duduk diam di kakimu. Tahun 1978 kira-kira, saya ketika masuk di sekolah Alkitab ya, saya berdoa di ruang doa ya, di tumpukan kursi-kursi sekolah minggu di Petamburan, saudara. Padahal saya paling takut tikus ya. Waduh, kalau tikus tuh saya takut. Jijik, tapi sampai takut. Tapi karena tidak ada ruang doa, saya hanya pakai, itulah tempat yang bisa saya bersembunyi berdoa. Ya, berdoa sambil berjaga. Artinya kalau tikus gitu ya, takut. Tapi ya no choice. Nah lagu ini yang sering saya nyanyikan. Wah, kenangan. Jadi kalau nyanyi lagu ini ada semacam chemistry di dalam pikiran saya, lalu ingat ketika muda itu. Buatlah jalan dengan air mata berderai dalam saya. So very young. Sangat muda. Sangat muda. Ku duduk diam di kakimu. Masih tanah liat waktu itu. Wah, terus digojlok. Nah, kalau mau jadi bejana kan digojlok ya. Diremukkan. Seperti pisang molen itu. Wah, diremukkan dulu. Tapi kemudian makin terbentuk. Jangan usia 50 tahun masih sebongkah tanah liat. Nggak berharga. Makanya ketika kita sudah mulai menginjak usia di atas 50 tahun, mulai ada perasaan krisis. Ini kalau mendadak pulang ke surga atau dipanggil pulang atau meninggal dunia, sudahkah kita ini indah di mata Tuhan? Jadi biar saudara ya, kaum ibu, kaum wanita, di mata manusia Anda tidak berharga, di mata Allah harus berharga. Ya, Anda pegawai rendahan mungkin ya dihina-hina, direndahkan. Anda diam-diam tapi tenang. Tidak minder. Tidak rendah diri. Tetap rendah hati. Dan menjadi pengharapan kita mau segera pulang. Pengharapan
harapan kita segera mau pulang. Nah, pada waktu di hadapan pengadilan Tuhan itu baru kelihatan pencapaian keindahan, kecantikan bejana masing-masing kita itu. Jadi kalau hari ini saudaraku, Tuhan belum membuka keadaan masing-masing kita. Tapi nanti di hadapan Allah baru telanjang. Ngeri kali, ngeri sekali. Pendeta seperti saya kalau ternyata di hadapan pengadilan Tuhan jeblok nilainya, buruk mukanya, ngeri. Makanya kita harus belajar terus. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus yang selalu menyukakan hatimu. Jangan menjaga perasaanmu sendiri dan perasaan orang lain, tapi jaga perasaan Allah. Orang berdandan untuk dirinya, orang berhias untuk dirinya, dan orang berdandan berhias untuk orang lain. Bagaimana ia cantik, dia berpantas diri di depan cermin, dan ketika di satu acara dia tampil, dia mau berpantas di depan manusia, bernilai di mata manusia. Tapi dia tidak menjaga perasaan Allah. Bagaimana perilakunya setiap hari? Apa yang dia ucapkan, dia pikirkan, dia renungkan, dan dia lakukan. Orang-orang seperti ini tidak memuliakan Allah. Kalaupun dia ke gereja, dia menyanyi, memuji Tuhan. Aduh, percuma. Ia tidak memuliakan Tuhan. Ia memuliakan dirinya sendiri. Dia mau bernilai di matanya dan bernilai di mata manusia dengan ukuran hal-hal lahiriah. Kalau ketemu orang, kenalkan nama saya Anu. Aku ini istrinya bapak itu. Udah. Kenalkan saya ibunya anak itu yang jadi juara itu. Oh, saya ibunya anak saya yang sekarang lagi kuliah di Sydney misalnya. Oh, bukan tidak boleh kuliah di Sydney, bukan tidak boleh punya suami, punya jabatan. Jangan merasa bernilai karena hal itu. Coba lihat ibu-ibu yang punya arloji mahal, dia lihat-lihat begini. Punya perhiasan, dia lihat-lihat. Nanti dilihat orang gimana? Kasihan. Dia mau cantik di mata manusia, tapi tidak cantik di mata Allah. Dia lebih memuaskan perasaan sendiri, dan memuaskan perasaan orang, tapi tidak memuaskan perasaan Allah. Kalau orang-orang seperti ini masuk surga itu enggak akan bisa menyanyi, memuji, menyembah Allah. Ia tidak akan bisa, munafik. Makanya orang harus mencari kesukaan hati Tuhan, kemuliaan Tuhan. Enggak salah pakai cincin, pakailah secara patut. Berdandan secara patut, berdandanlah. Tapi engkau ini melakukan semua untuk Tuhan, baik kau makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain. Lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Banyak hal yang tidak terucap di mulut saya, saudaraku. Tetapi Roh Kudus akan menolong saudara memahami apa yang saya katakan ini. Jangan minder, jangan rendah diri, jangan membuat ukuran
dari hal-hal lahiriah. Tetapi ukuranmu adalah keberkenanan di hadapan Allah. Hai wanita surgawi, bertobatlah. Kalau engkau menyimpang dari jalan Tuhan, ayo kita kembali kepada Tuhan. Kalau menjadi wanita surgawi, mestinya ya tidak perlu bertobat seperti orang yang belum mengenal Allah dan bukan wanita surgawi. Tapi wanita surgawi pertobatannya adalah pembaharuan hidup setiap hari dari saat ke saat sehingga makin indah di mata Tuhan. Saya berharap saudara-saudara sekalian tetap setia ikut Tuhan. Tetap setiap Senin jam 2 siang. Ya, kita ikuti wanita surgawi. Besok hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 jam 6:30 Suara Kebenaran. Jumat jam seperti biasa pendalaman Alkitab jam 18.30 dan dilanjutkan dengan doa malam. Hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 ibadah raya jam 11 dan sorenya jam 5 Sunday Bible Teaching ya. I love you ibu-ibu, saya sayang ibu-ibu. Aduh, ayo kita ke surga ya Bu, bapak-bapak bisa diubah oleh ibu-ibu. Hai kaum wanita, ayo jadi putri-putri kerajaan Allah. Kita kuat ya. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Amin. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatan. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Firman-Mu telah diberitakan Bapa, Engkau meteraikan di luar hati para pendengar. Dan ini menjadi momentum perubahan yang luar biasa sejak mendengar firman ini. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.